Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang cache memory yang beranggotakan yang pertama Syifa Insya, yang kedua Griselda Mustafa, yang ketiga Nahrul Hayat, yang keempat Muhammad Rizky. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada cache memory, yang kedua ada elements of cache design, yang ketiga ada Intel x86 cache organization, yang keempat ada the IBM Z13 Cache Organization, yang kelima ada Cache Performance Model. Pada slide ini kami akan menjelaskan apa itu cache memory. Cache memory adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Memori cache didesain untuk menggabungkan waktu akses memori yang mahal dan berkecepatan tinggi dengan ukuran memori yang besar dari memori yang lebih murah dan berkecepatan rendah. Kemudian pada gambar di bawah ini yaitu ada konsep dari cache and main memory. Di dalamnya terdapat memori utama yang relatif besar dan lambat bersamaan dengan memori cache yang lebih kecil dan lebih cepat. Cache berisi salinan dari bagian memori utama ketika prosesor mencoba membaca sebuah kata dari memori. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah kata tersebut ada di cache. Jika iya, kata tersebut akan dikirim ke prosesor. Jika tidak, sebuah blok memori utama yang terdiri dari sejumlah kata yang tetap dibaca ke dalam cache dan kemudian kata tersebut dikirim ke prosesor karena fenomena lokalitas referensi ketika sebuah blok data diambil ke dalam cache untuk memenuhi referensi memori tunggal. Kemungkinan akan ada referensi memori tunggal untuk memenuhi ke masa depan ke lokasi memori yang sama atau ke kata-kata dalam blok tersebut. Kemudian selanjutnya di dalam cache terbagi ke 3 level tingkatan. Yang pertama ada cache level 1, cache paling kecil dan tercepat. Yang kedua ada level 2, yaitu lebih besar dari level 1 tapi sedikit lebih lambat. Kemudian yang level 3 yaitu cache terbesar namun paling lambat di antara ketiga tingkatan ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Element of Cache Design. Element of Cache Design melibatkan berbagai elemen yang membantu mengoptimalkan kecepatan akses data, penggunaan memori, dan kinerja sistem. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam desain cache. Yang pertama ada ukuran cache. Ukuran cache menentukan seberapa banyak data yang dapat disimpan dalam cache. Cache yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data, tetapi juga lebih mahal dan dapat meningkatkan waktu akses. Yang kedua ada ukuran blok atau cache line size. Memori cache dibagikan menjadi blok atau baris yang dimana setiap blok memuat jumlah data yang tetap. Ukuran blok juga menentukan seberapa banyak data yang diambil dari memori saat terjadi cache miss. Yang ketiga ada asosiatif atau associativity. Cache ini mengacu bagaimana blok-blok cache dipetakan ke set cache, yang mana ini menentukan berapa banyak tempat dalam cache di mana data tertentu dapat disimpan. Selanjutnya ada kebijakan penggantian atau replacement policy, yang mana ketika cache penuh dan data baru perlu dipemuat, kebijakan penggantian menentukan blok cache yang mana akan dihapus. Berikut ada beberapa kebijakan penggantian yang umum adalah yang pertama ada LRU atau Least Recently Used, yang mana menggantikan blok yang tidak digunakan paling lama. Yang kedua ada FIFO atau First In First Out, menggantikan blok yang pertama kali dimasukkan ke cache. Dan yang terakhir ada random replacement, memilih blok secara acak untuk diganti. Terus yang kelima ada write policy, mana menentukan bagaimana cache menangani penulisan data. Ada dua jenis utama, yang pertama write through dan write back. Write through data ditulis langsung ke cache dan memori utama. Write back data hanya ditulis ke cache dan perubahan baru akan diteruskan ke memori utama saat blok dihapus dari cache. Dan yang terakhir ada hit rate dan miss rate.
Hit rate adalah persentase permintaan data yang berhasil ditemukan di cache, sedangkan miss rate adalah persentase kegagalan permintaan data. Selanjutnya ada Intel x86 Cache Organization. Intel x86 Cache Organization merujuk pada bagaimana memori cache diatur dalam prosesor berbasis arsitektur x86 yang dikembangkan oleh Intel. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor, di mana mempercepat kinerja dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari memori utama atau RAM. Ada 4 poin utama dalam ini. Ada set associative cache, write policy, cache koherensi, dan prefetching. Set associative cache ini menggunakan untuk mengatur bagaimana data disimpan dalam cache. Dalam associative cache, memori utama dibagi menjadi beberapa set, dan setiap data yang dimuat ke cache dapat disimpan di salah satu slot dalam set yang sesuai. Yang kedua, write policy, yang sama seperti sebelumnya, yaitu write to dan juga write back. Yang ketiga ada cache koherensi. Pada saat cache ini, cache harus menjaga memiliki salinan data yang konsisten dalam cache mereka. Intel menggunakan protokol seperti messy, modify, exclusive, share, dan invalid. Terus yang terakhir ada prefetching. Prefetching menggunakan secara prediktif mengambil data cache sebelum data tersebut benar-benar diperlukan. Ini membantu mengurangi latensi akses data dan memperbaiki kinerja keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu the IBM Z13 Case Organization, yaitu struktur sistem case Z13. Sistem case IBM Z13 ini memiliki struktur yang kompleks dengan banyak komponen untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Ini ada beberapa gambaran umum dari sistem case ini. Yang pertama itu adalah Central Processing Complex. Ini adalah bagian utama dari sistem yang terdiri dari 4 laci atau drawer. Setiap laci memiliki 2 node prosesor, di mana di setiap node ada 3 chip CPU dan 1 chip kontrol penyimpanan. Setiap CPU ini bisa memiliki hingga 8 core, yang berarti total maksimum dalam sistem adalah 192 core. Adapun jenis case dan karakteristiknya itu ada 4, ada case pada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Pada case level 1, setiap core ini memiliki L1i case sebesar 96 KB dan L1D case sebesar 128 KB. Total maksimum untuk case ini adalah 18 MB untuk I case dan 24 MB untuk D case. Selanjutnya ada case level 2. Setiap core juga memiliki level 2 I case dan D case masing-masing sebesar 2 MB. Total maksimum untuk case ini adalah 384 MB untuk I case dan 384 MB untuk D case. Selanjutnya ada case level 3, di mana setiap chip CPU ini memiliki case L3 sebesar 64 MB dan total maksimum untuk case L3 ini adalah 1,5 GB. Case L3 ini bersifat asosiatif set 16 arah, yang berarti data bisa disimpan di 16 tempat yang berbeda. Ukuran baris data di sini adalah 256 byte dan kebijakan penulisannya adalah tulis kembali, yang berarti data hanya ditulis ke memori saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada case L4, di mana setiap node prosesor memiliki case L4 sebesar 480 MB dan total maksimum untuk case L4 ini adalah 3,75 GB. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan struktur dari sebuah drawer pada sistem IBM Z13 CPC. Di gambar ini ada prosesor node. Ada 2 prosesor node, yaitu node 0 dan 1. Masing-masing node ini adalah bagian utama dari drawer dan berisi beberapa komponen penting seperti PU dan SC. Nah, setiap node memiliki 8 PU. PU ini adalah unit yang menjalankan instruksi atau tugas komputasi, di mana setiap PU memiliki case level 1 224 KB, case level 2 4 MB, case
level 3 dan ada 64 MB. Nah, di sini juga ada SJ yang merupakan komponen yang mengatur akses ke memori utama. Setiap node memiliki satu SJ yang dilengkapi dengan case L4 sebesar 480 MB. Dan yang terakhir itu adalah ada bus, ada bus, ada ECBUS, SBUS, dan EBUS. ECBUS ini menghubungkan PU dengan SC di dalam node yang sama. SBUS menghubungkan node-node yang ada di dalam drawer yang sama, sedangkan EBUS menghubungkan drawer ini dengan drawer yang lain. Jadi secara keseluruhan, ini adalah gambaran bagaimana prosesor dan memori dalam sebuah unit drawer diatur dan dihubungkan dalam sistem IBM Z13 dengan beberapa lapisan case yang berfungsi mempercepat akses data dan komunikasi antar unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai case performance model, yang mana case performance model adalah yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja case dalam sistem komputer. Jadi case performance model juga digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan dalam parameter case seperti ukuran, kebijakan penggantian, atau arsitektur dapat memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi berikut adalah beberapa model waktu dan konsep utama yang biasanya diukur dalam case performance model. Jadi untuk yang pertama di sini ada high time, coba di next. Jadi high time di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari cache dan mengukur seberapa cepat sistem dapat mengakses data dari cache. Jadi untuk yang kedua itu adalah miss time, yang mana waktu tambahan yang diperlukan saat data tidak ditemukan di cache. Jadi yang ketiga miss penalty, yang mana waktu tambahan yang diperlukan untuk mengambil data dari memori utama saat terjadi cache miss. Jadi semakin besar miss penalty di sini, semakin besar dampaknya pada kinerja tersebut. Jadi untuk cache latency di sini, waktu yang diperlukan mengakses data dari cache jadi semakin rendah, cache semakin cepat data bisa diakses, yang berdampak pada peningkatan performa keseluruhan sistemnya tersebut. Jadi next. Yang kelima ada cache throughput, yang mana jumlah data yang dapat diproses oleh cache dalam satuan waktu tertentu mengukur kapasitas transfer data dari cache ke prosesor serta dari memori utama ke cache, yang berdampak pada efisiensi dan kinerja keseluruhan sistem tersebut. Jadi yang terakhir di sini ada average memory access time, yang mana waktu rata-rata untuk mengakses data dari memori yang mempertimbangkan high time, miss time, dan miss penalty. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.